Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, pendengar, dan penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan suasana yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas ayat yang ke-29 sampai dengan 32 dari surah Al-Imran. Namun sebelumnya, para hadirin sekalian, saya ingin membacakan pertanyaan yang dikirimkan oleh salah seorang penggemar setia kita. Beliau dari Jawa Barat. Nama beliau adalah Man Uzo.
meskipun ini terlambat dalam artian bahwa sebenarnya ini sebaiknya itu dibahas pada pertemuan beberapa episode yang lalu, tapi tentu masih ada baiknya untuk kita sampaikan pertanyaan beliau dan untuk kita jawab tentunya. Likulli su'alin jawabun. Setiap pertanyaan tentu ada jawabnya. Terima kasih kepada Man Uzo. Jazakallahu khair, barakallahu fiqh atas segala perhatian Mang Uzo dengan kegiatan kita yang tercinta ini. Beliau, Mang Uzo bertanya, beliau nyatakan, kalau sikap merasa iri pada orang yang berilmu atau berharta, yang ilmu atau hartanya diamalkan untuk ibadah, itu bisa mendatangkan pahala atau nol saja. Irinya bisa mendatangkan pahala atau nol saja. Maka jawabannya kita mendasari dahulu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada illa fitnain. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fayusallitu ala halakatihi fil haqq. Iri terhadap laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, lantas dia banyak beramal dengan hartanya itu, dia beramal di dalam kebenaran. Iri yang positif. Dia juga ingin supaya kalau dia punya harta, dia juga ingin beramal seperti orang yang berharta, yang banyak beramal dalam hartanya itu. Yang kedua, iri terhadap rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Iri terhadap laki-laki yang Allah berikan kepadanya pengetahuan dan kebijakan, dan dia menunaikan ilmu dan kebijakan itu dengan mengajarkannya kepada orang lain. Yang iri pengen juga punya ilmu, pengen juga punya banyak hikmah, dan dia beramal dengan hikmahnya. Jadi iri yang seperti ini tentu iri yang membangkitkan gairah positif. Ingin juga seperti itu. Dengan gairah yang positif tentu meningkatkan mujahadah, kesungguhannya untuk mencapai dan merealisasikan apa yang dia irikan yang positif itu. Tentu perjuangan, mujahadah untuk menggapai bisa seperti orang yang diirikan itu, ini tentu berpahala. Sebaliknya, kalau dia diam-diam saja, hanya sebatas iri saja, lantas tak ada perjuangannya, usaha sungguh-sungguh untuk seperti itu, maka tentu tak ada yang bisa dinilai dari orang itu karena hanya sebatas iri tapi tak ada menghasilkan upaya sungguh-sungguh. Inilah jamaah sekalian yang bisa kita jawabkan pertanyaan Mang Uzo, dan mudah-mudahan Mang Uzo bisa mendengarkan dan memahami, dan tentu kita semua tentu bisa berada dalam satu barisan, yaitu orang-orang yang iri terhadap orang-orang yang banyak melakukan kebaikan dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dengan iri ini maka membangkitkan gairah kita untuk senantiasa juga meningkatkan potensi kita untuk bisa menjadi orang yang bisa lebih bermanfaat di dalam kehidupan masyarakat. Rasulullah menyatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberi kontribusi manfaat kepada orang lain. Tentu untuk bisa memberi potensi manfaat itu
banyak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai realisasi bahwa kita bersemangat untuk menebar kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga jawaban atas pertanyaan Mang Uzo ini ya bermanfaat dan tentu mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita semua, lebih khusus kepada Mang Uzo itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali pada pembahasan ayat yang ke-29 dari surah Ali Imran sampai dengan ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Di ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa, tak ada yang tersembunyi baginya. Ya'lamu ma fis sudur, bahkan yang ada terbit di dalam hati juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua dalam proses penghisaban. Rasulullah SAW beliau menyatakan, siapa yang berniat dengan niat yang baik, siapa yang berniat dengan niat yang baik, dia dapat 1 pahala. Dan ketika dia realisasikan, dia wujud nyatakan niat baiknya, dia dapat 2 kebaikan. Sebaliknya, siapa yang berniat dengan niat yang buruk, niat jelek, belum terhitung sebagai 1 dosa. Nanti dia merealisasikan, mewujud nyatakan niat buruknya, baru terhitung sebagai 1 keburukan. Ini tentu menjadi penggembira bagi kita semua, ya, sekaligus menjadi hal yang perlu untuk senantiasa mengerem pada diri kita untuk tidak melakukan, tidak ada terbit di dalam hati kita hal-hal yang buruk, dan sebaliknya senantiasa terbit di dalam hati kita hal-hal yang baik. Sebaliknya juga bagi mereka yang senantiasa doyan melakukan keburukan-keburukan, sekalipun itu tidak diketahui oleh orang lain, itu baru sebatas rencana, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui rencana kalian untuk berbuat buruk, tipu daya kalian untuk berbuat buruk, dan ketahui pula bahwa iblis laknatullah akan senantiasa meniup-niupkan pedayanya agar apa yang kalian rencanakan, hal-hal yang buruk itu bisa terrealisasi dalam tingkah laku kalian. Allah nyatakan di ayat yang ke-29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian atau kalian menampakkannya, ya'lamuhullah, semuanya diketahui oleh Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para hadirin yang dirahmati Allah. Manusia bisa saja berkeinginan, tetapi tentu kuasa Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan itu bisa terrealisir. Niat yang baik tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diyakini bahwa niat yang baik itu ada juga iblis yang berusaha untuk menghalang-halangi niat yang baik. Tetapi bagi mereka yang selalu berniat yang baik, maka berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan untuk bisa merealisasikan niat yang baik tadi. Sebaliknya, niat yang buruk, makar yang direncanakan, ketahuilah semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis senantiasa bersama dengan kalian, wahai mereka yang selalu berniat buruk, merencanakan makar-makar. Iblis senantiasa bersama kalian
menghembus-hembuskan dan membarakan semangat untuk merealisasikan makar itu. Dan tentu itu berbahaya bagi kalian. Berbahaya bagi masa depan kalian semua. Tidak akan pernah membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Pada suatu hari nanti, itulah yaumul hisab. Tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Setiap jiwa itu akan dihadirkan, akan dinampakkan, akan diperlihatkan apa yang diusahakan oleh diri-diri mereka. Wa ma amilat min su, juga keburukan-keburukan yang dilakukan juga akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan, keburukan meskipun sebesar biji zarrah, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya itu. Dan siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, Allah juga akan memperlihatkan kebaikan itu. La yakhfa 'alallahi syai'. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun juga. Dan tentu Allah akan memperlihatkannya di hadapan pelakunya, manusia itu. Ya, supaya nampak gamblang dan jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mencatat seluruh yang dilakukan oleh manusia. Tak ada lintasan perbuatan manusia yang tak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka yang melakukan keburukan itu, mereka ingin sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan tayangan keburukan-keburukannya itu. Ada jarak yang jauh. Tapi tentu ini tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena yang namanya yaumul hisab itu spontan. Pada saat itu, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu pula dia akan diperhitungkan seluruh perbuatan-perbuatannya dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada jarak, tak ada, spontan pada saat itu. Kemudian Allah menambahkan, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mengingatkan kalian dengan dirinya. Maksudnya adalah bahwa Allah itu memberikan azab bagi mereka yang melakukan kebaikan. Allah juga memberikan kenikmatan bagi mereka yang melakukan hal-hal yang baik. Setiap kebaikan diberi ganjaran oleh Allah dengan kenikmatan, dan semua keburukan diganjar oleh Allah dengan azab. Itulah Allah. Syadidul iqab. Allah maha keras pembalasannya. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah itu maha penyantun lagi maha santun. Allah maha penyantun lagi maha santun. Artinya jemaah sekalian, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala
menganiaya hambanya. Tidak mungkin. Hamba itu sendirilah yang menganiaya dirinya sendiri. Berkali-kali Allah memberikan peringatan. Terus Allah juga memberi bentangan waktu kepada manusia untuk senantiasa bisa memperbaiki diri. Tetapi manusia itulah yang sering lalai, mengikuti hawa nafsunya, terpengaruh dengan tipu daya, tipuan-tipuan dunia. Padahal berkali-kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tiba hari penghisaban, maka semua orang akan mendapatkan ganjaran dari apa yang pernah dilakukannya. Di ayat yang ke-31, jemaah yang dirahmati Allah, Allah kemudian menyatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah itu Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu banyaknya orang-orang Islam yang mengaku diri mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalannya, apakah cinta mereka ini cinta yang bersambut ataukah cinta yang bertepuk sebelah tangan? Dia mengaku mencintai Rasulullah, tapi kecintaannya tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan dan perhatikan penjelasan para ulama yang ahlinya berbicara tentang cinta, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memahaminya dengan benar, dan tentu yang diharapkan adalah bahwa kita betul-betul berlomba-lomba dalam merealisasikan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang mengenai al-mahabbah, cinta. Qala Ibnu Arafah, berkata Ibnu Arafah, al-mahabbatu indal Arab, yang namanya mahabbah, cinta, menurut orang Arab, karena ini bahasa Arab, jadi cinta menurut asal katanya adalah iradatus syai' ala qasdin lahu, menginginkan sesuatu dan dia bersungguh-sungguh untuk bisa meraih apa yang dia inginkan itu. Bersungguh-sungguh, ya, iradatus syai', dia menginginkan tentang sesuatu dan dia bersungguh-sungguh untuk bisa meraih, memiliki apa yang dia inginkan itu. Itulah mahabbah. Sedangkan mahabbatullahi lil ibadi adalah kecintaan Allah terhadap mahabbatul abdi lillahi wa rasulihi, kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya adalah ta'atuhu lahuma wattiba'uhu amrahuma, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya dan mengikuti Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya itu artinya dia mengikuti Allah dan Rasulnya, ta'atun lahuma wattiba'uhum amrahuma, dan mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebutkan dengan benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Sedangkan mahabbatullahi lil ibadi, adapun kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya, bukti bahwa Allah mencintai hambanya adalah
in'amuhu alaihim bil ghufran. Allah memberi nikmat kepada mereka berupa pengampunan dari Allah. Hamba yang dicintai oleh Allah, Dia yang ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 32, Innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang kafir. Artinya mereka tidak akan pernah mungkin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak taubatan nasuha. Kemudian qala Sahal bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah, alamatu hubbillahi, tanda-tanda seseorang itu mencintai Allah, tandanya adalah hubbul Quran. Dia mencintai Al-Quran. Wa alamatu hubbil Quran, dan tanda bahwa seseorang itu mencintai Al-Quran adalah hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda ciri bahwa seseorang itu mencintai Rasulullah SAW adalah hubbus sunnah, mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diingatkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau pernah menyatakan, idda'aitum hubba Rasulillahi wa taraktum sunnatahu. Kalian memproklamirkan diri, menyatakan kepada orang bahwa kalian mencintai Rasulullah, tapi sayangnya sunnah-sunnah beliau kalian tinggalkan. Bersalawat kepada Rasulullah, ya salah satu dari sekian banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, man shalla alayya salatan sallallahu bihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tapi bukan hanya sebatas itu. Bersalawat kepada Rasulullah, sering bersalawat bagus. Tetapi menjadi persoalan adalah malas sholat berjamaah, malas sholat sunnah, mengabaikan tetangga, tidak menjaga hubungan silaturahim. Semua hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan ini yang dia lakukan tentu menggugurkan bukti nyata bahwa dia tidak mencintai Rasulullah. Kecintaannya bukan kecintaan yang benar. Selanjutnya beliau Sahal bin Abdullah menyatakan, wa alamatu hubbillahi wa hubbil Quran wa hubbin Nabi wa hubbus sunnah adalah tanda bahwa seseorang itu mencintai Allah, mencintai Quran, mencintai Nabi, mencintai sunnah. Tandanya adalah hubbul akhirah. Dia mencintai hari akhirat. Mencintai hari akhirat itu artinya bahwa dia berjuang bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri untuk hari masa depannya, hari akhirat nanti. Bukan tertipu dengan pesona dunia. Selanjutnya dinyatakan, wa alamatu hubbil akhirah, tanda bahwa seseorang itu mencintai akhirat, ayyuhibba nafsahu, bahwa dia mencintai dirinya sendiri. Tidak mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Dia mengarahkan dirinya dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu hubbi nafsihi, dan tanda seseorang itu mencintai dirinya, ayyabghadad dunya, bahwa dia tidak mau tertipu dengan dunia. Saudara para hadirin sekalian, banyak orang yang karena asiknya bekerja sehingga panggilan Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Banyak orang yang karena asiknya berhitung-hitung sehingga infak, sedekah dan zakatnya tidak pernah diperhatikan. Artinya dia tidak mencintai hari akhirat. Buktinya dia terpesona dengan dunia.
Kemudian wa alamatu bughdud dunya, tanda bahwa seseorang itu tidak terpesona, tidak tertipu dengan dunia adalah alla ya'khudha minha illa zat wal bulghah. Bahwa yang diambil dari dunia itu tidak lain adalah untuk sebagai bekal persiapan hari akhirat, dan wal bulghah, yaitu bahwa dunia ini dia gunakan untuk bisa menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu semoga dengan dia mendapatkan rahmat Allah, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi bahan evaluasi kepada kita semua. Apakah kita benar-benar mencintai Allah? Apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga di ayat yang ke-32 Allah nyatakan, "Qul ati'ullah war rasul." Katakan hai Muhammad, taatilah kalian Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar, orang kafir, orang yang menutup dirinya dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati'ullaha war rasul. Taatilah kalian Allah dan Rasulnya. Siapa di antara kita yang terbaik dalam ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, maka tentu dialah yang lebih mulia di antara kita. Dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak karamah-karamah kepada mereka yang senantiasa meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah di antara kalian, di antara kita, adalah siapa yang bertakwa, paling bertakwa di antara kita. Para hadirin, penonton dan pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita wujud nyatakan, kita realisasikan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.